Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar dalam pembelajaran geografi ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya kenampakan permukaan bumi. Nah, jadi bumi itu memiliki suatu permukaan ya, permukaan bumi yang terdiri dari daratan dan lautan pastinya ya. Nah, pasti anak-anak juga pernah melihat yang namanya bumi ataupun dari globe ya, minimal globe yang ada di sekolah. Nah, ternyata ya bumi itu ada daratan-daratannya yang beraneka ragam serta lautan yang beraneka ragam juga ya. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kita langsung saja ke pembahasan topik kita hari ini. Nah, pertama, bentuk permukaan bumi itu pastinya tidak rata ya. Ingat ya, bentuk permukaan bumi tidak rata. Jadi permukaan yang ada di daratan atau permukaan yang ada di lautan itu pada umumnya itu adalah sama ya, dianya tidak rata ya, tidak ada yang rata di permukaan bumi ini. Wilayah daratannya pasti ada juga pegunungannya, ada juga lembahnya, jurangnya, dan tanah ratanya juga. Nah, seperti itu. Ada bagian yang menjulang, ada yang rendah. Yang bagian yang menjulang itu biasanya disebut dengan gunung ya. Nah, yang bagian rendah lembah. Bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam disebut sebagai bentang alam. Jadi, apa itu bentang alam? Bentang alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam. Nah, jadi permukaan bumi itu ternyata satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda, seperti itu. Kota Medan contohnya dengan Brastagi itu berbeda. Mungkin Kota Medan lebih banyak tanah ratanya ya, lebih banyak tanah ratanya. Sedangkan di Brastagi mungkin lebih banyak lerengnya, curamnya, pegunungan, perbukitan seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan ya. Itulah dikatakan bentang alam. Nah, bentang alam ada dua, yaitu pertama itu ada daratan dan lautan. Jadi bumi itu terdiri dari daratan dan lautan, di mana daratannya itu ya kan adalah sekitar 40%, sedangkan perairannya itu adalah 60%. Maka dari perbandingan ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya permukaan bumi itu lebih banyak diisi oleh perairan daripada daratan. Nah, itu yang bisa dipahami ya. 60% perairan, 40%-nya daratan. Oke, lanjut. Nah, daratan. Daratan itu adalah daratan suatu permukaan bumi yang biasanya ditinggali oleh makhluk hidup, baik manusia, baik pun hewan ataupun tumbuhan. Jadi daratan ini identik dengan tanah ya. Bagian permukaan bumi yang tidak tergenang oleh air atau kering. Nah, itulah dikatakan sebagai daratan. Nah, daratan di permukaan bumi yang 30% ini itu dia dibagi-bagi ya. Seperti yang tadi Bapak bilang di awal, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah gitu kan. Pada umumnya daratan yang cocok sekali untuk kegiatan pertanian. Itu biasanya ataupun pemukiman, itu dataran rendah lebih cocok ya, memiliki nilai jual yang lebih baik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perairan. Perairan itu adalah perbandingannya sekitar 60%. Jadi lebih luas ya. Nah, kalau pamannya kita lihat permukaan bumi suatu daerah yang dikelilingi oleh perairan itu biasanya mulai dari pantai ataupun laut gitu ya. Jadi itu sudah termasuk ke dalam perairan ya. Arti dari perairannya itu dalam bahasa singkatnya ataupun sederhana itu bisa dikajikan seperti ini. Bagian permukaan bumi yang tergenang oleh air ya, jadi itulah dikatakan sebagai perairan. Ternyata perairan itu lebih luas loh ya kan, kita lihat dong lautan-lautan gitu kan, begitu luasnya ya. Nah, ternyata dataran itu ada dua ya kan, pembagiannya lagi ada dataran tinggi ataupun dataran rendah.
Jadi dataran tinggi itu adalah dataran yang memiliki ketinggian kurang lebih 500 meter ke atas MDPL, 1000 meter MDPL, meter di atas permukaan laut, 2000, 3000 gitu ya, pokoknya 1000 ke atas ya. Nah, dataran rendah itu bisa 500 ke bawah ya. 200 meter, 300 meter gitu ya, itu bisa dikategorikan sebagai dataran rendah. Jadi sebenarnya dataran tinggi ini sebenarnya dua-dua wilayah ini memiliki fungsi yang baik ya. Nah, kalau dataran tinggi mungkin identik dengan namanya dengan ciri-ciri iklim yang dingin, iklim yang sejuk, cocok untuk pertanian gitu kan. Dataran rendah ini biasanya untuk pemukiman lebih cocok ya. Pemukiman tempat tinggal, kegiatan administrasi gitu kan. Nah, itu semuanya sangat bagus sekali gitu kan. Apalagi untuk pembangunan wilayah perkotaan, kalau bisa itu datarannya rendah ya, jangan yang lain. Nah, selanjutnya ada gunung. Ya, gunung ini adalah bagian tertinggi dari apa ya? Permukaan bumi. Jadi kita bisa lihat gunung bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi. Jadi di Indonesia sendiri itu banyak sekali gunung ya, apalagi karena kita berada di jalur lempeng ya, maka otomatis pegunungan kita tuh banyak. Nah, contohnya kalau di dekat kita aja itu ada nanti Gunung Sibayak, Gunung Sinabung, Gunung Sibuatan, Gunung apa ya yang lainnya, nanti ada Gunung Bromo, Puncak Jaya Wijaya, Gunung Rinjani. Nah, itu semua pegunungan-pegunungan yang ada di daratan. Nah, ternyata pegunungan juga ada di lautan loh, di dalam lautan. Nah, itu kan dikatakan sebagai gunung laut. Iya, di bawah laut ya gunungnya seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan kan berapa dalamnya lautan itu gitu kan. Bahkan sebuah gunung sendiri pun bisa tertutup oleh air ya kan. Nah, jadi itulah pegunungan ya. Nah, nanti ada pegunungan. Jika tadi ada gunung, kita bisa lihat kan kalau gunung itu dianya hanya satu. Ya, ini lihat. Gunung itu satu gambarnya. Kalau dia pegunungan itu biasanya identik lebih dari satu. Bisa 3, bisa 4 ya kan. Nah, ini kan kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, banyak kan. Nah, itu dikatakan pegunungan. Jadi pegunungan itu sebenarnya dalam pengertian singkatnya itu adalah pegunung yang berjejer-jejer, gunung yang berbaris-baris. Nah, itu adalah bagian dari istilah pegunungan. Nah, pegunungan itu kan panjang ya, seperti pegunungan Bukit Barisan yang dari Sumatera sampai ke Lampung, dari Aceh sampai Lampung ya, Bukit Barisan. Jadi itu adalah gabungan dari barisan pegunungan sebenarnya. Nah, ini Everest. Everest ini adalah gunung tertinggi, pegunungan tertinggi di dunia ya. Jadi ini biasanya berada di negara Nepal ya. Jadi kalau pamannya mau ke sana gitu kan, melihat puncak tertinggi di dunia, dia itu dari Mount Everest, itu ada di Nepal ya. Nah, ternyata jika tadi ada dataran tinggi, ada juga dataran rendahnya. Dikatakan itu lembah. Lembah itu adalah daratan yang rendah di antara dinding gunung yang landai. Nah, itu biasanya kalau lembah itu adalah seperti cekungan, seperti wajan. Ya kan? Nah, di bawahnya itu biasanya mengalir air-air ataupun sungai-sungai. Nah, lembah ini biasanya banyak sumber air, tanahnya juga subur, cocok untuk pertanian ya di sini ya. Nah, oke, itulah lembah. Baru ada lagi jurang. Jurang ini adalah lembah juga, tapi dia yang dalam. Ya kan, kalau ini kan tadi lembah tapi dia agak sedikit datar seperti wajan bentuknya ya. Nah, sedangkan jurang itu dia dalam sekali ke bawah, sempit dan memiliki dinding yang curam. Itu jurang. Jadi sangat berbahaya ya kalau di jurang ya. Nah, berbeda kan dengan ini, yang ini bagus sekali untuk pertanian, untuk peternakan, untuk pemukiman, sedangkan yang ini tidak direkomendasikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada dataran. Dataran itu pembagian daratan berdasarkan ketinggiannya. Ya, nanti ada dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, pegunungan gitu ya. Nah, jadi daratan itu biasanya dipergunakan untuk kegiatan makhluk hidup ya, terutama manusia, tempat tinggal gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar dalam pembelajaran geografi ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya kenampakan permukaan bumi. Nah, jadi bumi itu memiliki suatu permukaan, ya kan, permukaan bumi yang terdiri dari daratan dan lautan pastinya ya. Nah, pasti anak-anak juga pernah melihat yang namanya bumi ataupun dari globe ya, minimal globe yang ada di sekolah. Nah, ternyata ya
bumi itu ada daratan-daratannya yang beraneka ragam serta lautan yang beraneka ragam juga ya. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, kita langsung saja ke pembahasan topik kita hari ini. Nah, pertama, bentuk permukaan bumi itu pastinya tidak rata, ya. Ingat ya, bentuk permukaan bumi tidak rata. Jadi, permukaan yang ada di daratan atau permukaan yang ada di lautan itu pada umumnya itu adalah sama, ya. Dianya tidak rata, ya. Tidak ada yang rata di permukaan bumi ini, wilayah daratannya. Pasti ada juga pegunungannya, ada juga lembahnya, jurangnya, dan tanah ratanya juga. Nah, seperti itu. Ada bagian yang menjulang, ada yang rendah. Yang bagian yang menjulang itu biasanya disebut dengan gunung ya. Nah, yang bagian rendah lembah. Bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam disebut sebagai bentang alam. Jadi, apa itu bentang alam? Bentang alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam. Nah, jadi permukaan bumi itu ternyata satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda, seperti itu. Kota Medan contohnya dengan Brastagi itu berbeda. Mungkin Kota Medan lebih banyak tanah ratanya ya, lebih banyak tanah ratanya. Sedangkan di Brastagi mungkin lebih banyak lerengnya, curamnya, pegunungan, perbukitan seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan ya. Itulah dikatakan bentang alam. Nah, bentang alam ada dua, yaitu pertama itu ada daratan dan lautan. Jadi bumi itu terdiri dari daratan dan lautan, di mana daratannya itu ya kan adalah sekitar 40%, sedangkan perairannya itu adalah 60%. Maka dari perbandingan ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya permukaan bumi itu lebih banyak diisi oleh perairan daripada daratan. Nah, itu yang bisa dipahami ya. 60% perairan, 40%-nya daratan. Oke, lanjut. Nah, daratan. Daratan itu adalah daratan suatu permukaan bumi yang biasanya ditinggali oleh makhluk hidup, baik manusia, baik pun hewan ataupun tumbuhan. Jadi daratan ini identik dengan tanah ya. Bagian permukaan bumi yang tidak tergenang oleh air atau kering. Nah, itulah dikatakan sebagai daratan. Nah, daratan di permukaan bumi yang 30% ini itu dia dibagi-bagi ya. Seperti yang tadi Bapak bilang di awal, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah gitu kan. Pada umumnya daratan yang cocok sekali untuk kegiatan pertanian, itu biasanya ataupun pemukiman, itu dataran rendah lebih cocok ya, memiliki nilai jual yang lebih baik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perairan. Perairan itu adalah perbandingannya sekitar 60%. Jadi lebih luas ya. Nah, kalau pamannya kita lihat permukaan bumi suatu daerah yang dikelilingi oleh perairan itu biasanya mulai dari pantai ataupun laut gitu ya. Jadi itu sudah termasuk dalam perairan ya. Arti dari perairannya itu dalam bahasa singkatnya ataupun sederhana itu bisa dikajikan seperti ini. Bagian permukaan bumi yang tergenang oleh air ya. Jadi itulah dikatakan sebagai perairan. Ternyata perairan itu lebih luas loh ya kan. Kita lihat dong lautan-lautan gitu kan. Begitu luasnya ya. Nah, ternyata dataran itu ada dua ya kan pembagiannya lagi. Ada dataran tinggi ataupun dataran rendah. Jadi dataran tinggi itu adalah dataran yang memiliki ketinggian sekurang lebih 500 meter ke atas MDPL, 1000 meter MDPL, meter di atas permukaan laut, 2000, 3000 gitu ya, pokoknya 1000 ke atas ya. Nah, dataran rendah itu bisa 500 ke bawah ya. 200 meter, 300 meter gitu ya, itu bisa dikategorikan sebagai dataran rendah. Jadi sebenarnya dataran tinggi ini sebenarnya dua-dua wilayah ini memiliki fungsi yang baik ya. Nah, kalau dataran tinggi mungkin identik dengan namanya dengan ciri-ciri iklim yang dingin, iklim yang sejuk, cocok untuk pertanian gitu kan. Dataran rendah ini biasanya untuk pemukiman lebih cocok ya. Pemukiman tempat tinggal, kegiatan administrasi gitu kan. Nah, itu semuanya sangat bagus sekali gitu kan. Apalagi untuk pembangunan wilayah perkotaan, kalau bisa itu datarannya rendah ya. Jangan yang lain. Nah,
Selanjutnya ada gunung. Ya, gunung ini adalah bagian tertinggi dari permukaan bumi. Jadi kita bisa lihat gunung bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi. Jadi di Indonesia sendiri itu banyak sekali gunung ya, apalagi karena kita berada di jalur lempeng ya, maka otomatis pegunungan kita tuh banyak. Nah contohnya kalau di dekat kita aja itu ada nanti Gunung Sibayak, Gunung Sinabung, Gunung Sibuatan, Gunung yang lainnya, nanti ada Gunung Bromo, Puncak Jaya Wijaya, Gunung Rinjani. Nah itu semua pegunungan-pegunungan yang ada di daratan. Nah ternyata pegunungan juga ada di lautan loh, di dalam lautan. Nah itu kan dikatakan sebagai gunung laut. Iya, di bawah laut ya gunungnya seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan kan berapa dalamnya lautan itu gitu kan. Bahkan sebuah gunung sendiri pun bisa tertutup oleh air ya kan. Nah, jadi itulah pegunungan ya. Nah, nanti ada pegunungan. Jika tadi ada gunung, kita bisa lihat kan kalau gunung itu dianya hanya satu. Ya, ini lihat. Gunung itu satu gambarnya. Kalau dia pegunungan itu biasanya identik lebih dari satu. Bisa 3, bisa 4 ya kan. Nah, ini kan kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, banyak kan. Nah, itu dikatakan pegunungan. Jadi pegunungan itu sebenarnya dalam pengertian singkatnya itu adalah pegunung yang berjejer-jejer, gunung yang berbaris-baris. Nah, itu adalah bagian dari istilah pegunungan. Nah, pegunungan itu kan panjang ya, seperti pegunungan Bukit Barisan yang dari Sumatera sampai ke Lampung, dari Aceh sampai Lampung ya, Bukit Barisan. Jadi itu adalah gabungan dari barisan pegunungan sebenarnya. Nah, ini Everest. Everest ini adalah gunung tertinggi, pegunungan tertinggi di dunia ya. Jadi ini biasanya berada di negara Nepal ya. Jadi kalau pamannya mau ke sana gitu kan, melihat puncak tertinggi di dunia, dia itu dari Mount Everest, itu ada di Nepal ya. Nah ternyata jika tadi ada dataran tinggi, ada juga dataran rendahnya. Dikatakan itu lembah. Lembah itu adalah daratan yang rendah di antara dinding gunung yang landai. Nah itu biasanya kalau lembah itu adalah seperti cekungan, seperti wajan, ya kan. Nah di bawahnya itu biasanya mengalir air-air ataupun sungai-sungai. Nah lembah ini biasanya banyak sumber air, tanahnya juga subur, cocok untuk pertanian ya di sini ya. Nah oke, itulah lembah. Baru ada lagi jurang. Jurang ini adalah lembah juga, tapi dia yang dalam. Ya kan, kalau ini kan tadi lembah, tapi dia agak sedikit datar seperti wajan bentuknya ya. Nah, sedangkan jurang itu dia dalam sekali ke bawah, sempit dan memiliki dinding yang curam. Itu jurang, jadi sangat berbahaya ya kalau di jurang ya. Nah, berbeda kan dengan ini, yang ini bagus sekali untuk pertanian, untuk peternakan, untuk pemukiman, sedangkan yang ini tidak direkomendasikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada dataran. Dataran itu pembagian daratan berdasarkan ketinggiannya. Ya, nanti ada dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, pegunungan gitu ya. Nah, jadi daratan itu biasanya dipergunakan untuk kegiatan makhluk hidup ya, terutama manusia, tempat tinggal gitu ya. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.